25. Coba nanti aturkan jadwalnya kapan bisa menggantikan ya apa namanya kuliah jam berapa atau mungkin hari yang lain ya. Besok saya juga ngajar untuk kelas D ya jam 1.30 besok. Ya itulah jadi ya kita apa aja ya namanya cari kesempatan ya. Soalnya saya harus pergi nih jam 11 harus saya apa dengan yang lain gitu ya. Jadi saya sudah nanti di jam 2 saya di kampus ya, jam 2 saya di kampus. Cuman karena kalian mungkin nggak bisa online jam 12 sampai jam 1 ya udah nggak apa-apa. Ya tadi saya tadi janji jam 12 sampai jam 1 gitu baru nanti kita cari atau yang lain lah. Ya kalau apa ya ini nanti di sini aja dulu apanya kita sampai jam 10:25 ya, saya mesti off, harus saya leave. Tapi kalau kalian mau diskusi langsung, langsung diskusi aja ya. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti kita cari waktu. Bahannya sudah saya kasih sama kalian kemarin kan, sudah apa namanya sudah saya share ya itu yang apa namanya kok ini pula yang muncul. Ya, ini ya. Jadi kita akan membahas mengenai karena kalian sudah belajar konveksi, konduksi ya sama Pak Hendra. Ini hari ini harus habis. Tapi masih banyak sudah saya kasih sama kalian kan. Kita habiskan supaya nanti minggu depan kita sudah masuk fenomena perpindahan massa ya. Mass transfer. Jadi kalian udah belajar momentum transfer, heat transfer, baru nanti kita belajar mass transfer seperti itu. Jadi ini sebenarnya tahun lalu bahan ini sudah saya kasih sebenarnya, kalau yang senior pasti udah punya ini, tapi saya lupa kemarin. Saya cari itulah. Tapi contoh soal nanti dari contoh soal saya kasih dari buku yang biasa saya pakai ya untuk penom ya, ada buku yang biasa saya pakai untuk penom ya. Jadi ini adalah perpindahan panas, konduksi dan konveksi. Artinya apa? Ada perpindahan panas dari misalnya kalian kalau apa namanya itu menggunakan untuk massa air yang pakai lingkar-lingkar itu ya, pakai heater itu kan, itu sebenarnya kan listrik dikonversi ke panas apa? Berpindah ke apa ya, ke air. Waktu dia di air itu dia terjadi konveksi ya. Jadi ketika dari sisi listriknya itu mentransfernya ke lingkaran besinya itu ya, yang biasanya kalau kita kan ada masukkan dalam itu di mana sendiri ya. Lalu panas itu berpindah dari besi itu ke air, itulah yang terjadi konveksi. Jadi ini bisa terjadi dua-dua ya. Saya turunkan aja ya. Jadi konveksi ya. Bentar. Biar saya screen dulu. 1, 2, screen. Biar nanti ada ini judulnya kita bahas gitu ya. Nanti baru kita lanjutkan ya. Jadi ini ada koefisien perpindahan panas ya. yang sudah kita secara menyeluruh. Jadi overall heat transfer koefisien namanya U. Jadi kan ada A, ada K ya. Jadi ini nanti kita akan fokus kepada gabungan daripada perpindahan panas, konveksi dan konduksi bersama-sama. Ini adalah merupakan aliran panas menyeluruh sebagai hasil gabungan konveksi dan konveksi ya. Jadi koefisien perpindahan panas itu menyeluruh itu bisa seperti ini ya. Berpendek pangkat 2 derajat Celcius atau BTU per inch feet pangkat 2 Fahrenheit ya, seperti itu satuannya. Jadi itu adalah koefisien perpindahan panas yang menyeluruh dari dua gabungannya. Contohnya seperti ini ya. Jika ada di sini fluida yang panas, lalu dia di sini ada suatu batangan ya, satu batangan di antara fluida itu, ya kan, sehingga dia bisa bertransfer lagi ke fluida B. Jadi situ ada berapa? Ada dari A ke B dan B ke E. Dari A ke kayu ini, dari kayu ini balik ke besi ini ya, ke media padat ini, lalu balik lagi ke cairannya seperti itu. Jadi ada
ada kita bisa mendapatkan hanya dan ada K-nya ya seperti dia. Jadi ada hanya dan ada K-nya koefisiennya tadi. Jadi kita mau menggabungkannya. Jadi ini seperti ini modelnya ya. Kita mau menggabungkannya. Kan dia di sini coba ya, di sini ada satu, di sini dia bersentuhan dengan ini ya. Lalu dia bersentuhan lagi dengan ini, lalu dia pindah ke sini gitu. Jadi dia modelnya seperti ini. Ya ada RA, R12 dan RB seperti gambar ya. Jadi ini kalian perhatikan, kita masukkan semuanya komponen yang perpindahan panah menyeluruh itu ya. Untuk perubahan temperatur A dan B. Ya, perhatikan ini adalah koefisien yang terkait dengan konveksi, ini konduksi, ini konveksi. Jadi digabung. Luas jadi nekat. Tadi ingat saya, siapa yang ingat saya? Gabung ya, akhirnya kita bisa menemukan persamaan seperti ini. Ya, semua yang menyeluruh terkait dengan U itu adalah koefisiennya ya. Jadi ini adalah ini totalnya. Ya, delta T-nya ini adalah TA dikurang TB ya. Jadi kita bisa melihat berarti ya. Sehingga koefisien panas itu dapat dinyatakan dengan ini ya. Oke. Untuk bidang datar yang disusun seri tadi itu ya kita koefisiennya tadi ini, maka sebenarnya dia adalah misalnya ini ya ada seri beberapa gitu ya, maka kita bisa mengumpulkan sigmanya ya. Jadi misalnya terjadi perbedaan-perbedaan dari ukuran atau apa delta X-nya yang mengalami perubahan seperti dari gambar awal tadi itu ya. Ya seperti itu. Jadi ini kalau delta X itu di mana Pak? Yang sini ya. Ininya seperti itu. Oke. Jadi ada patoka, ada ini ya, ada posisinya ya seperti itu. Dapat kita gunakan untuk menyederhanakannya. Ini kopian menyeluruhnya ya, tapi bisa juga disederhanakan ya seperti ini. Ya, maksudnya kita menganggap itu suatu hambatan A, ya kan? Hambatan konduksi, dan hambatan konveksi lagi seperti itu. Untuk koefisiennya tadi ya. Oke. Nah, jadi koefisien perpindahan panas menyeluruh itu terkait dengan seperti pada silinder ya, satu silinder dia berongga. Jadi dia ada juga yang menjadi bagian yang terpindahkan ya, ada yang terpindahkan ya seperti ini. Jadi kita bisa perhatikan gambar ini ya, bagaimana apa aja sih media yang terjadi gitu ya. Jadi ketika kita mengalirkan air pada pipa gitu kan, ini sebenarnya bisa kita buat di lab OTK ya. Di lab OTK yang harusnya udah ada. Saya udah buat ini kemarin, tapi belum selesai gara-gara pompanya nggak dapat. Tapi saya udah beli pompa kemarin, ada pompa untuk air itu ya. Harganya cuma 50.000 ya. Saya beli, udah nanti mau kita susun ulang. Untuk ini ya, sudah saya beli. Jadi ini ya ini ada jari-jarinya, tapi ini terkait dengan konveksi, sehingga ini dari konduksi ya, seperti itu. Jadi perhatikan modelnya seperti ini ya, konveksi dan konduksi seperti ini. Ada perpindahan posisinya ya dari kondisi awal ya, perpindahan menurun dan menurun. Maka analoginya juga seperti itu. Kalau dia seperti ada hambatan listrik, ini seperti ini dia. Jadi perpindahan panas menyeluruh dari zat cair ke dalam pipa ke zat alir di luar pipa ya. Di luar pipa ini ya ada juga kan. Nah, ini seperti ini terjadi ya. TA dan TB-nya itu perubahannya itu ya seperti ini. Nah, perhatikan ya, ini posisinya untuk kondisi yang berubah. Rumusnya tetap sama, tapi tadi luasnya sama, koefisiennya sama masing-masing, tapi karena dia mempunyai satuan luas, ya, maka dia menggunakan jari-jari ya. Nah, seperti itu. Ya, tadi tadi kan sana pakai apa? Pakai delta X ya, ini pakai R ya, perbandingan R. Oke. Ini dalam pipa itu ya, ini ada 2pi RL dan 2 pipa itu 2pi R2L. Ini aja posisinya tergantung R masing-masingnya ya. Ini coba R1 dan R2 untuk perpindahannya. Jadi kita bisa masukkan ke dalam persamaan gas tadi. Coba perhatikan ini. Si A-nya kita masukkan, kita tukar si A-nya semua, ya kan? Lalunya si 2PL-nya kita naikkan ke atas, ya kan? Bisa jadi sederhana seperti ini, ya. Lalu kita bisa mendapatkan model persamaan yang yang standar ya.
Jadi koefisien perpindahan panas yang menyeluruh berdasarkan atas bidang dalam atau bidang luar tabung ini seperti ini ya. Jadi ini untuk bidang dalamnya seperti ini terjadi. Untuk bagian apa namanya aliran yang dalam tadi ya, yang dari titik aliran ke dinding cup yang sebelah luar. Lalu untuk bidang luarnya bagaimana inilah ya. Jadi ini terjadi perpindahan untuk bagian dalamnya seperti ini ya. Perubahan dari temperatur A ke temperatur B, masing-masing komponennya dimasukkannya. Maka koefisiennya itu adalah apa? Yang terkait dengan dua sisi tadi ya. Dari dua sisi tadi itu ini. Ya, sini ya kan, dan sini ya. Nah, gitu. Makanya terjadi perubahan antara temperaturnya sehingga kita bisa melihat DADB-nya. Oke. Inilah koefisien bersamanya ya, koefisien bersama. Untuk bidang luarnya gimana? Bidang luarnya tadi kalau ini dia coba kan apa bedanya sih coba ya, tengok. Untuk A2-nya ya, di luaran A2-nya tadi. Ya, perhatikan di luaran A2 untuk R2 ya, jari-jari 2. Jadi tadi di bagian dalam, ini bagian luarnya pakai R2. Jadi dia pakai yang ini ya, yang ini. Dari sini ke sini ya. Tadi dari ini ke sini, yang ini dari ini ke sini ya. Seperti itu. Dapatnya seperti itu ya. Jadi apa namanya? Untuk koefisien U2-nya untuk bagian dindingnya ya, dinding cup. Sedangkan ini untuk koefisien yang ada dalam aliran konveksi tadi. Oke. Nah, sekarang ini ada koefisien perpindahan panas untuk menyeluruh pada bola. Contohnya ini ada bola. Kalau ada bola, ada area di dalamnya bagaimana kira-kira? Sebenarnya intinya sama ya, cuma aja koefisiennya aja yang berbeda ya, seperti itu. Jadi jadi kita bisa melihat bagaimana model persamaan yang sama, cuman komponen daripada kalau bola, kalau dia cup itu kan berarti lingkaran ya, PR kuadrat. Kalau dia bola, rumusnya berbeda ya dengan cup. Jadi pakai rumus bola itu agar dia mendapat seluruh sisi diameternya dan luas area yang ada di apa namanya di dalam dan di luar seperti itu ya, dalam bola dan di luar bola. Itu. Jadi karena trennya adalah tren yang apa ya, mengkaitkan antara bentuk dari area yang akan kita gunakan, yang akan kita hitung dalam perpindahan panas. Ya, dua-duanya analisa konveksi dan konveksi. Ini ya contohnya ya. Rumusnya sama aja, rumusnya sama luasnya, tapi karena dia jari-jari juga apa namanya itu koefisien terhadap model bentuk medianya berbeda ya, jadi rumus untuk itu apa beda itu aja. Kan ini sama, peruntukannya sama. Oke. Ini ada contoh soal. Nanti soal-soal ini saya kasih dari bahan yang sudah ada di buku saya ya. Saya foto, saya share juga ke kalian ya. Soalnya nanti kalian baca aja nih ya. Ini ada tebal isolasi krisis ya. Kondisi kritisnya untuk apa namanya sisinya itu ya, sisinya masing-masing. Jadi kita mau melihat sebuah pipa bundar dipasang selapis isolasi. Jadi ada batasnya di sekelilingnya ya. Suhu dinding dalam isolasi adalah TI ya, sedangkan suhu luarnya terkenai konveksi sebesar TX ya, TS ya. Jadi ada ini dia di luarnya yang ada konveksinya terhadap udara luar, sedangkan yang ini yang terkait dengan konduksinya ya seperti itu. Karena dia terisolasi tapi dia berinteraksi dengan luar. Jadi ini rumusnya sama juga. Ada untuk hambatan sama-sama ya untuk pakai R untuk ini ya, untuk hambatannya masing-masing. KDNH RH ini ya untuk di sini seperti ini ya, jadi sama aja sebenarnya masing-masing untuk koefisien perpindahan panasnya ya. Baik dia secara produksi maupun juga secara konveksi. Oke, kalian bayangkan ini persamaan perpindahan panas pasti terisolasinya adalah yang coba perhatikannya ini dulu coba tadi TI sama TS TI di sini sampai di sini di luar ini TS ini ya. Jadi ada tiga apa namanya tahapannya itu ya. Jadi sini ada menyeluruh ya kan
untuk seluruh komponen. Tapi harus diketahui informasi mengenai luarannya itu apa, gitu ya, seperti itu. Apa namanya, posisinya apanya gitu ya, supaya bisa diperhitungkan arahnya, jaraknya, seperti inilah. Jarak sih perubahannya itu. Oke. Kenapa ini batu-batu? Sebentar ya. Jadi itu kita membahas ini. Jadi istilahnya jangan kalian apa ya, jangan takut ya, ini rumusnya itu juga. Cuman ya tergantung dengan apa itu namanya, kayak dengan itunya ya, terkait dengan model daripada perubahan perpindahan panasnya ya, heat transfernya seperti itu. Jadi di sini dia ada 3 lapis, tapi dia hanya mempertimbangkan dari kondisi kedua ini karena ini dia dilapis gitu ya, seperti itu. Jadi ada mempertimbangkan si RK dan si RH ya. H itu adalah koefisien yang ada dalam media yang kedua itu ya, seperti itu. Jadi ada 2 perpindahan yang terjadi. Oke, nah, untuk ini dia lebih jauh menerangkan bahwa faktor jari-jari namanya yang menentukan jari-jari krisis isolasi ya. RC yang terbatas ini maksudnya yang bahas ini ya. Nah, itu sebagai kondisi batasnya ya. Nah, jadi dia terkait dengan itu agar perpindahan panas maksimum dapat dicapai dengan dua cara. Selalu diturunkan ya. Kan dulu diajarkan kalau apa namanya itu apa namanya, di diferensial sehingga kondisi dari perubahan itu sama dengan 0, artinya itulah kondisi optimum yang terjadi pada perubahan itu ya, seperti ini. Nah, jadi perubahan panasnya terhadap posisi jarak ini ya, C ini tadi ya, seperti ini ya, akan menghasilkan kondisi maksimumnya ya. Juga bisa dilakukan dengan ini yang tadi R-nya tadi itu, yang ini ya, hambatannya itu seperti itu untuk masing-masing. Oke. Nah, jadi kita bisa menurunkan langsung, kita turunkan persamaan, dapat Q-nya, lalu kita turunkan terhadap posisi perubahan si RC ini ya. Nah, seperti itu. Atau setiap masing-masing hambatannya baru kita gabung, bisa juga, nggak masalah ya. Jadi jari-jari krisis peroleh ini seperti ini ya, antara koefisien K dan koefisien H, ini namanya RC-nya ya. Dia dari antara perubahan koefisien itu. Artinya perpindahan daripada keduanya itu menjadi koefisien daripada penghitungan kondisi kritisnya itu ya. Jadi artinya perpindahan panas maksimum dari pipa terjadi ketika jari-jari kritis sama dengan rasio konduksivitas termal isolasi dengan koefisien perpindahan panas permukaan ya. Nah, jadi si RC ini mewakili dari perbandingan antara koefisien konduksi dan konveksi ya, seperti itu. Seperti antara di apa, konduktivitas termal dan konveksi dan koefisien perpindahan konveksinya seperti itu. Oke, jadi ya, sebentar. Ya. Jadi jika kita mendapatkan ini ya, perpindahan panas meningkat ya dengan penambahan total isolasi, ini artinya si RC itu lebih kecil daripada perbandingan koefisien K dengan H ya. Sedangkan perpindahan panas menurun dengan penambahan tebal isolasi ya, pertama tebal isolasi di bawah, berarti koefisien RC-nya semakin besar karena si K-nya lebih besar daripada si H ya. Nah, seperti itu. Oke. Dapat ya, ini kan logika-logika sederhananya. Maksudnya untuk memudahkan kita untuk berlogika, oh berarti perubahan kondisi perpindahan panas itu terkait dengan koefisien daripada masing-masing konduksi atau konveksi yang lebih berpengaruh gitu ya. Seperti itu sebagai untuk kondisi kritisnya. Oke. Ini juga demikian, bola terisolasi ya. Jadi apa namanya, sebuah bola dipasang ya, selapis isolasi sekelilingnya suhu dinding, dan dalam isolasi itu ada ini ya. Ini dalam isolasi dindingnya ini. Ada TI dengan suhu luar, tekanan konveksi ini ada TS ya. Jadi ada TI di sini, lalu ada TS di sini. Bagaimana dengan isolasi ini ya, seperti itu. Oke. Jadi kita mau mempertimbangkan posisinya setelah dia tertransfer, bagaimana kondisi si AS
si H ini dari luar dinding itu. Ya, ini dia rumusnya sama, unsur RH dan RK juga ya. Lalu kita masukkan untuk masing-masing tadi itu koefisien daripada konduksi dan konveksinya. Ya, kita sederhanakan. Rumusnya juga sama, ya. Tapi karena dia ini ya untuk posisi yang ini ya terkait dengan agar menentukan jari-jari fungsi isolasi agar perpindahan panas langsung dapat dengan dua cara, sama sebenarnya caranya yang tadi. Tapi ada jari-jari krisisnya itu adalah RC sama dengan 2K per H. Ya, perhatikan 2K per H. Nah, jadi di situ ada bedanya dibandingkan dengan yang tadi ini. Nah, ini tadi ya. Ini jari-jari krisisnya ini 2K per H ya. Artinya apa itu kalau membayangkan? Ada perpindahannya itu terkait dengan tipe daripada medianya ya. Karena ini tadi kan hanya cup aja ya, pipa. Tapi ini kan sorry yang atasnya tadi. Yang atasnya kan hanya kayak pipa aja ya. Nah, ini pipa, tapi yang ini kan ball ya, ball. Spherical, ini spherical ya. Di sana hanya cup, ini spherical. Jadi dia bentuknya spherical. Oke, jadi ini dia pendekatannya dan ini 2K. Jadi ketika nanti ada ujian atau apa gitu perhitungannya udah salah, dan saya kasih tugas ini nanti nih ya, tapi ujiannya nanti bola, pokoknya dari sini udah dapat nilai, oh ini berarti dia cuma lihat aja, dia nggak paham bahwa jari-jari kritis daripada bola itu berbeda dengan spherical itu berbeda dengan cup gitu, mereka nggak tahu berarti, atau dia ngelirik apanya gitu ya, temennya seperti itu. Jadi contoh ya, nanti kalian apa aja pipa berdiameter, ini cupnya diameter 5 meter, ini ya isolasi menggunakan asbes ya, seperti itu. Jadi dia asbes itu terdapat suhu kamar, udaranya aja, udara kamarnya ada 12 seperti ini. Terus kalau bersama jari-jari kritis ya, ini hitung, nanti kita bikin jadi tugas juga bisa ya. Oke, jadi sebenarnya saya akan masuk ke konveksi ya, cuman waktunya tinggal only left 3 minutes ya, because I have to leave, I have to do something outside, so that's why I offer you to continue and at 12 p.m. But the problem is maybe not all can join with the conference, so the study, so I will leave it soon. Tapi nanti ini kita akan pelajari lebih lanjut ke depan ya. Cuman untuk hari ini saya ini untuk kita ya, depan di kuliah tambahan, kuliah pengganti ini yang akan saya apakan. Oke, saya sekarang mau stop share, saya mau ngambil screenshot dulu ya. Tolong ini yang sudah yang screenshot biar menunjukkan mukanya. Ini tinggal 3 menit lagi ya. Jadi saya mau ini dari Husnul sampai Slong semuanya supaya jangan bolak-balik, kasih nanti ada yang nggak nampak ya, soalnya kelewatan gitu ya. Dari Husnul sampai ke Sylvia ya, semua udah video ya, supaya jangan muter-muter. Jessica, ini udah berubah lagi, Husnul sampai Jessica ya, udah semua ya, yang sebelah juga udah kan, supaya jangan berulang-ulang nanti munculnya. Oke, dari Husnul sampai Jessica, baru saya lanjutkan dari Ibnu sampai Ridwan. Oke, 1, 2, 3 ya. Ibnu sampai Ridwan. Oke, dan jadi itulah dulu ya, saya harus pergi, harus ada yang saya kerjakan. Saya udah ambil screenshot kalian. Nanti kita lanjutkan ini paling-paling untuk konveksi bahannya ini kan sudah saya kasih ya. Paling-paling kira-kira 1 jam, 1 jam setengah. Cuman karena tadi kalian bilang jam 12 nggak bersedia, nggak apa-apa ya, nggak jadi masalah. Tapi nanti kalau ada kesempatan nanti tolong Husnul tadi, siapa ya tadi komitinya ingatkan ya, Pak, kayaknya bisa jam segini Pak, nanti kalian masuk ya. Ya, oke ya, jadi seperti itu, nggak usah khawatir ya. Kita belajar namanya juga dalam kondisi seperti ini, saya harusnya pergi ke Cina lagi nih, yang kasih conference. Memang nanti sih, bukan sekarang, tapi maksudnya begitulah, biar kalian bayangkan. Kadang-kadang nanti kalau misalnya saya harus tinggalkan kalian juga kan, paling nggak kan seminggu juga kalau saya mesti memberikan conference ke Cina gitu. Tapi itulah, begitulah maksudnya dalam kondisi sekarang. Jadi kurang lebih lah semuanya. Oke ya, sampai jumpa ya, saya live ya, karena saya harus ini ya. Oke, see you. Oke, bye-bye. Bye-bye all. Terima kasih Pak.